STM 3, SMK 5 mulai ada siswa atau kelas Astra. Dan saya lah yang diberi tugas oleh Pak Kisroy dan Pak Oma untuk mengurus kelas Astra. Zaman itu? Tahun 99. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ada perbedaannya, Bu, ngajar di barat, jatuhnya mereka barat ya? Iya. Barat sama di timur, Bu. Ada perbedaannya di zaman, apa beda zaman, beda cerita, apa dari segi muridnya, habitnya beda, apa sama aja anak STM menurut Ibu? Kalau secara umum sih sama aja. Dalam hal yang positif ya, dalam hal yang positif sama saja. Mereka itu saat saya mengajar di STM Kampung Jawa, mungkin karena umur saya masih 23 tahun waktu itu ya. Ya itu tadi. Ya, anak STM kan suka usil. Jadi kalau saya lagi mengajar, itu dari seberang datang anak-anak ketok pintu. Bu, ingin penghapus ya. Habis itu dibuka pintunya, dari seberang, sweet gitu. Iya, jadi ada yang pernah juga menyatakan cintanya loh Bang. Saya ada loh menyatakan cintanya anak STM Kampung Jawa. Di buku catatan bahasa Indonesia. Muka dia kayak Cut Mini nih. Nanti saya kasih tahu foto saya zaman dulu. Sampai segitunya murid tadi. Sampai segitunya, begitu. Yang saya suka seperti yang tadi ya, bahwa anak STM itu kalau dengan guru cewek sebenarnya sangat melindungi, sangat melindungi. Saya tuh kalau di STM 7 main volley, walaupun saya nggak bisa, tapi tetap diajak. Setelah senam biasanya kami main volley dulu. Itu sama-sama anak STM. Saya sih nggak jago-jago banget, cuman pede-pede aja. Entah tahu tuh ngoper bolanya kemana, kan yang nyelamatin anak STM, ya kan? Gitu loh. Nah kalau di Bonser Bu, kenangan apa nih Ibu dari 98 sampai sekarang ya 2021? Sampai pensiun kali insya Allah. Amin. Apa yang nggak lupa, kan generasinya Ibu 90, milenial ngalamin di Bonser. Iya. Perbedaannya ada gak Bu? Di awal tahun 99 ya, kebetulan lagi nganggur. Saya nongkrong di pos. Lagi nggak ada kelas. Pos security, iya. Sudah tidak ada jam mengajar. Saya nongkrong. Lalu kebetulan ada kepala sekolah, Bapak Kisroy, waktu itu bersama wakakurikulumnya, waktu itu Bapak Oma. Bapak Oma itu guru otomotif. Guru otomotif. Kajur kalau di saya, zaman saya kajur. Iya, waktu itu beliau wakakurikulum. Ya. Saya diajak jalan oleh kepala sekolah dan Pak Oma. Ibu lagi nganggur? Iya Pak, nganggur. Sudah habis jam mengajar, sudah. Ikut yuk. Kemana Pak? Udah, ikut saja. Nggak tahu nih mana? Nggak tahu kemana. Ternyata saya diajak ke Polman Astra. Di Sunter. Ya, disitulah STM 3, SMK 5 mulai ada siswa atau kelas Astra. Dan saya lah yang diberi tugas oleh Pak Kisroy dan Pak Oma untuk mengurus kelas Astra. Zaman itu? Tahun 99. Nah jadi saya mengajar kelas, kalau nggak salah otomotif 3 namanya waktu itu, A3. Karena kita pakai nama A3, A4 begitu ya. Sebab prakteknya kan masih di BLPT Pulau Gadung. Jadi urutan kelas itu berdasarkan praktek di sana, karena banyak sekolah-sekolah yang praktek di BLPT. Benar. Nah, disitulah saya mulai berkenalan dengan orang-orang otomotif dari dunia otomotif. Ya, jadi saya mulai debut saya di dunia otomotif, diawali dari situ. Karena saya diminta mengurus mereka yang prakerinnya selama 2 tahun. Praker itu PKL ya? PKL zaman dulu, tapi kalau untuk kelas Astra, PSG Astra itu kita mereka menyebutnya PSG, pendidikan sistem ganda. 2 tahun? 2 tahun. Setelah lulus? Tidak, saat mereka masuk semester 3. Dan melalui psikotes.
Dan itu jam ngaturnya belajarnya gimana itu masuk kelas Astra? Di awal kita kan belajar waktu itu masih 6 hari ya. Nah, karena itu baru kelas pertama, kelas 2 ya, mulai dari kelas 2. Nah, mereka prakrinya 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, mereka ada di seluruh SO atau Service Operation Astra. Ada yang Astra AI itu ada 8 SO. Ya, AI itu ada 8 SO. Ada BMW, Peugeot, kemudian ada Toyota, Daihatsu, Isuzu, AHM, ada AHM, ada Astra World, dan satu lagi kalau nggak salah, waduh saya lupa nih, ya pokoknya ada 8. Ada di kelas. Ada 8 di perusahaan tersebut kan? Iya ada. Cuma memang hanya 2 SO yang tidak menerima siswa PSG, AHM dan AWO atau Astra World. Kalau yang lain ada. Nah, disitulah saya mulai berkeliling ke semua SO di Jakarta dan Cikarang, Bekasi. Iya, karena saya ini termasuk guru gaul yang senang modifikasi motor. Jadi di bengkel-bengkel tertentu sudah hafal dengan saya kalau saya datang ke sana. Dan mereka tahu kalau misalnya saya ke Toyota, Bu Inggar mau ngopi, pasti senang. Kalau di Daihatsu lain lagi, Bu Inggar, air jeruk. Iya. Jadi Sherming itu minumannya beda-beda ya? Beda-beda. Nah, Ibu akhirnya mengurusin itu sampai sekarang? Sempat terhenti. Saya minta berhenti karena capek. Muter-muter ya? Iya juga. Tapi alhamdulillah. Tapi dapat teman baru, pengalaman baru. Dan saya lebih suka jadi orang kedua di Hubin. Karena waktu itu orang pertama di Hubin mulai dari Pak Junaidi yang sekarang jadi pejabat. Pak Junaidi ini dulu alumni dari jurusan elektronika tahunnya, tapi saya lupa ya. Beliau sudah jadi pejabat di dinas. Kemudian saya pernah jadi anak buahnya Pak Ateng Sutrisna. Ya, sekarang beliau menjadi kepala tata usaha di SMA berapa saya agak lupa juga. Oh, udah nggak di sini, Bu? Sudah tidak di sini, sudah lama. Dan jadi beliau sekarang menjadi pekerja struktural, bukan fungsional seperti kami. Begitu. Ya, kemudian saya juga jadi orang keduanya Ibu Nunung yang alumni elektronika. Bu Nunung yang rumahnya di Bekasi? Iya. Yang rumahnya di Babelan? Betul. Masih di sini ngajar? Masih. Dia alumni elektronika. Masih tetangganya? Iya. Di rumah saya di situ. Karena dulu Bu Nunung itu dengan saya sama dari STM 7 Camp Java. Saya ajak, ayo teh pindah ke STM 3 deketan. Oh, ngajarnya. Alumni Bonser. Kalau itu betulan. Kalau itu betulan. Kalau saya bukan. Gitu. Beda satu RT sama rumah saya yang dulu dia. Oh gitu. Iya. Jadi seperti itu. Dan sekarang Ibu masih ngurusin bidang-bidang hubungannya sama industrial nih ya? Masih, bahkan. Apa namanya sekarang? Ibu ngurusin anak-anak yang prakerin? Kalau sekarang ini saya diberi tugas untuk kembali lagi menjadi ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK. Yang bertugas memasarkan, menjual siswa yang baru lulus atau fresh graduate, jembatan lah ya, ataupun alumni ke perusahaan. Alumninya sampai tahun berapa dan umurnya berapa biasanya? Tergantung keperluan, karena pernah juga ada yang butuh 35 tahun tidak apa-apa. Oh, yang Ibu suka share di grup itu info dari perusahaan langsung? Betul, ya? Iya, valid, jadi bukan hoax. Pasti dong, benar. Nanti kita share nih kapan-kapan nih di wallnya YouTube Bonser Channel nih. Iya. Itu valid, Bu ya? Valid. Dan dari tahun berapa ngurusin siswa sampai ke ngurusin bursa kerja? Dari tahun 99 sudah mengurus kelas Astra. Sekarang? Sampai 2015 saya sempat minta istirahat. Gantian lah. Regenerasi ya. Ibu mau ngajar aja gitu. Pengennya begitu. Ya, mungkin juga ya pemerataan lah ya. Sayangnya dari pihak AI tidak seperti itu. Mereka tetap mencari saya.
Karena Ibu pelopor yang pertama. Karena nama yang ada di mereka itu saya. Dan saya tidak pernah menunda permintaan dari AI dan perusahaan yang lain. Jadi kalau mereka minta, Bu seperti ini begini, saya tidak pernah memikirkan kesulitan yang akan saya hadapi, tapi saya bilang siap. Kalau saya merasa agak sulit, karena berhubungan dengan siswa ya, saya biasanya minta waktu, kasih saya waktu ya. Sehingga pernah ada kejadian yang sangat yang membekas di hati saya ya. Waktu itu ada kegiatan AEFP, Astra Employee Volunteer Program, ya, di mana kita SMK 5 itu dapat 25 pot dengan tanamannya, lalu dapat juga bantuan engine relatif banyak ya, relatif banyak. Saat itu yang menjadi kepala sekolah Pak Sugiarto yang sudah pensiun, beliau orang listrik ya, orang listrik, guru listrik. Beliau sudah pensiun. Nah, kemudian ada juga saya pernah lakukan kegiatan yang menarik karena ada alumni dari jurusan mesin mengadakan kegiatan safety riding. Safety riding. Sayangnya waktu itu benar-benar saya bekerja sendiri. Saya bekerja sendiri, nggak ada yang membantu saya satu orang pun. Padahal saya orang kedua di Hubin. Tapi saya bukan orang yang nyerah, nggak ada cerita nyerah. Saya coba semaksimal mungkin. Ya, di sini Bang Weki dari alumni mesin, kalau menyaksikan channel ini pasti bisa mengkonfirmasi bahwa memang oh iya itu Bu Isma Ninggar. Ya. Jadi saya mengumpulkan motor-motor yang dimodifikasi. Semua motor siswa yang dimodifikasi. Karena saya tidak ada yang membantu, saya berdayakan ketua kelas. Data semua teman kamu yang punya motor dimodif. Itu motor modifikasi macem-macem. Saya pajang. Saya pajang di lapangan sekolah. Ditambah klub komunitas Yamaha. Mereka ada 50 motor dari klub Yamaha. Itu saya sampai ditanya, ini kalau ngadain acara begini Bu Is, ini kan lagi belajar. Enggak dok, acaranya kan nanti sesudah sholat zuhur, jam 1 baru dimulai. Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jangan salah, tolong lihat motor-motor itu. Motornya sih cantik, tapi sebenarnya menyalahi aturan. Sebenarnya itu yang mau disampaikan. Pesan moralnya. Pesan moralnya. Kadang ada motor yang spionnya kan harusnya besar. Harus standar. Nah, kalau saya bilang itu pakai spion rautan zaman dulu saya sekolah karena kecilnya ya. Knalpot. Benar, knalpotnya bobokan ya. Padahal motor saya sebenarnya seperti itu juga. Saya nggak saya pamerkan, tapi sebenarnya motor saya juga semuanya airbrush dan pakai knalpot bobokan. Harus kita tampilin fotonya di motor modifikasi. Iya. Dari semua itu berarti perjalanan Ibu dan kita klarifikasi bahwa Bu Is alumni SMA 12 pernah ngajar di STM Negeri 7 Kampung Jawa dan SMK Negeri 5 ya. Biar jelas dari alumni Kampung Jawa atau ada sekolah Kampung Jawa beneran di Rawasari, gue juga baru tahu. Swasta nggak tahu, mungkin milenial, mungkin itu yang disebut Kam Java 5, mungkin itu kali ya. Karena gue juga bingung, Kam Java itu yang gue tahu 6 sama 7. Iya, gitu. Kalau 6 itu PGRI 6. Kalau 7 ya negerinya. Tapi di milenial ada Kam Java 5, mungkin salah satunya itu. Mungkin milenial bisa klarifikasi ke gue ada Kam Java 5. Mungkin di situ. Masih ada STM? Masih ada. Dan emang contoh Kampung Jawa tiba-tiba ada Kam Java 5. Zaman saya nggak ada 67. Iya. Kayak misalnya Israel. Israel itu Santo Yosef. Ternyata Fransiskus jadi Israel, Advent jadi Israel. Jadi makin banyak gitu loh. Iya. Oh ya, satu lagi nih Bang buat nambahin ya. Sebagai ketua BKK, saya merekrut itu bukan cuma alumni SMK 5 saja. Tapi untuk semua alumni dari SMK sekolah lain. Jadi di sini ada dari SMK 1 atau STM 1 Budut ikut, dari 34
6KR. 6KR. Ya, lalu dari 39 8CP. Ya, dari SMK 26 Pembangunan, dan dari sekolah-sekolah swasta ada dari Kapin, dari Ristek, dari Iptek, dari Kemala Bayangkari atau Tubun, juga dari Malaka. Siapapun yang mau ikut bergabung, dan sampai sekarang saya punya grup khusus untuk BKK Mix yang pesertanya dari luar SMK 5. Cara gabung ke BKK SMK Negeri 5 itu seperti apa, Bu? Prosesnya nih, kan intinya BKK itu persiapan untuk masuk ke dunia industri. Iya. Tahu. Caranya apa, Bu? Syaratnya apa? Gampang sih, nggak susah gitu ya. Jadi saya punya 3 grup untuk BKK. Ada BKK SMK 5 itu yang fresh graduate, yang baru lulus. Ya, yang baru lulus. Kemudian ada BKK SMK 5 yang alumni. Dan satu lagi BKK Mix. BKK Mix itu gabungan, pokoknya selain SMK 5. Jadi siapapun yang bergabung boleh di sini. Kegiatannya apa? Kegiatannya rekrutmen. Rekrutmen. Dan umur maksimal sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan Ibu selalu menginfokan. Selalu menginfokan. Dan garis bawah lagi, ini gratis, Bu, ya? Tidak. Nah, itu baru dikasih tahu. Tidak. Jadi karena BKK itu tidak ada dukungan dana dari sekolah, dia harus berdiri sendiri. Di bawah aturan Depnaker, kami diizinkan untuk mengutip buat operasional, buat biaya administrasi. Karena saat rekrutmen dilakukan di sekolah, itu kami harus menyiapkan tempat. Kan nggak mungkin kami sendiri menempatkan, kami pasti minta bantuan. Betul. Nah, jadi ada biaya untuk kebersihan. Lalu kadang dari perusahaan kami siapkan makan siang. Itu biayanya Rp25.000. Oh, berarti kayak SMK Dinamika Pembangunan nih, saya pernah tahu nih. Benar. Tapi memang ada beda juga. Setiap kalau ada misalnya perusahaan mencari tenaga kerja, orang itu mau ikut, dia harus membayar registrasi 25.000. Betul. Kayak begitu. Betul. Ya, jadi biaya administrasi pada saat ente pengen tes nih di sini nih, pengen ikut proses tes dari PT tersebut. Betul. Iya. Jadi ada juga begini, saya menginfokan kalau tesnya tidak dilakukan di SMK 5, ya, saya hanya men-share iklannya, istilahnya semacam iklan ataupun informasinya. Alumni dipersilahkan langsung berhubungan dengan perusahaan tersebut. Oh, jadi tidak harus selalu di SMK 5. Tapi insya Allah informasi yang kami sampaikan itu informasinya valid. Karena walaupun itu terbuka, pasti saya akan selalu mengkonfirmasi lebih dulu. Seperti itu. Ya, oke, jelas ya. Apapun yang dilakukan Bu Is, pasti didasarin dari Bu Is ini senang. Iya, senang. Semua dilakukan dengan hati. Iya, saya senang. Dengan usianya, gue sebenarnya tapak muka. Saya umurnya 57 tahun. Iya, betul itu yang 57 tahun. Umur 57 mukanya sama kayak gua gitu. Emang kadang-kadang suka kaget juga, perasaan anak baru lulus kemarin kok lebih tua anak ya daripada gurunya. Barangkali itu berkah. Umur 57 sama gue yang 10-an gitu. Barangkali itu berkah menjadi guru. Iya. Jadi yang diminta sehat-sehat saja. Alumni STM Camp Java katanya mau ke rumah. Kapan? Oh, dari CG Channel, dari Bang Waki, atau dari Oman Sterok. Bu Is, nanti kita kasih kontaknya. Podcast saya di sini pada saat nggak ada jam pelajaran, bisa langsung ke sini. Yang pernah datang nih, ada yang pernah datang alumni listrik tahun 92. Dari Camp Java. Dari Camp Java, karena saya wali kelasnya. Oh, gitu. Jadi mereka datang, dan bener loh, kalau lihat fotonya, mereka jauh lebih tua dari saya. Itu maksud saya. Sorry Benny, Elilo, Acan. Gue sadari dari tadi, bahkan ibu ini umurnya kayak umur 40-an, gitu. Nggak kayak umur 55. Ya, makasih Bu Is. Telah berbagi di channel Alma Mater, Bonsai Channel.
mudah-mudahan tekankan lagi Bang. Apa tuh? Saya bukan alumni Bonser, bukan alumni STM 7 Ken Java. Saya alumni 12 Bonsi. Ya. SMA 12. Jelas ya? Ya. Pesan moral apa pesan yang disampaikan itu bisa ditangkap sama penonton dari dia alumni mana, zaman sekolahnya seperti apa, zaman ngajarnya seperti apa, dan sampai dia ada di titik dia mengurusi BKK di SMK Negeri 5 yang insya Allah nanti kalau mau daftar bisa langsung ada info kita sampaikan dan kita masukin grup WA-nya gitu ya. Iya, satu lagi nih, tadi saya cerita ada alumni STM Kampung Jawa Ramasari yang pernah menyatakan cintanya pada saya. Itu juga pernah terjadi loh di STM 7 Ken Java. Jadi iya, saya nggak tahu padahal saya sudah bilang, saya udah punya pacar kan masih belum menikah, begitu. Subhanallah, bener juga sih. Disitulah dia yang mengajarkan saya komputer zaman dulu hidup ini aja susah loh. Saya harus menghafal dari F1 sampai F15. Aduh, dulu banyak banget ya. Mau matiin aja susah banget ya. Pakai itu yang pokoknya susah. Di situ pakai itu. Buat Rudi dimanapun kau berada, saya nggak tahu sampai lupa jurusan elektronika. Ya, Hai Rudi. Siapapun yang dulu fans-fansnya Buis, ya semoga pada sehat lah. Amin. Dan itu bagian dari proses perjalanan hidup Buis. Ya sekian dari Ane dari Buis Maninggar dari alumni SMA 12, pernah ngajar di Kam Java dan pernah ngajar di Bonser dan sampai sekarang masih di Bonser. Mudah-mudahan terinspirasi dan mengedukasi apa yang disampaikan. Ya sekian dari Ane, Dawai Bonser dan Buis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.